Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang uji hipotesis mengenai rataan pada mata kuliah statistika maupun statistika dan probabilitas. Oke, kita lihat apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengerjaan uji hipotesis. Jadi di sini nanti kita jelaskan langkah-langkah untuk melakukan uji hipotesis itu seperti apa. Lalu yang kedua ada pengujian hipotesis mengenai rataan populasi. Untuk poin 2 ini nanti kita bahas untuk satu populasi. Nah, baru ke poin ketiga, pengujian perbandingan rata-rata dua populasi. Jadi sini nanti kita punya dua buah populasi yang akan kita bandingkan rata-ratanya. Oke, kita mulai. Yang pertama tentang pengerjaan uji hipotesis. Ada 7 langkah pengerjaan uji hipotesis. Yang pertama ada tentukan H0 dan H1. Nah, untuk menentukan H0 dan H1 sudah kita bahas ya, ini di video sebelumnya, bagaimana menentukan H0 dan H1. Lalu tentukan statistik uji Z atau T, ini juga pernah kita singgung, bahwa uji Z itu dilakukan jika datanya besar, dan uji T dilakukan untuk data yang kecil. Batas besar atau kecil itu kita batasi di N sama dengan 30. Lalu ada tentukan arah pengujian 1 atau 2. Nah, ini juga sudah kita bahas untuk pertidaksamaan tidak sama dengan, itu nanti berarti ujinya 2 arah. Untuk kurang dari, lebih dari, itu berarti yang ujinya 1 arah. Yang keempat ada taraf nyata pengujian. Itu kalau nanti dia 1 arah kita gunakan alfa, kalau 2 arah kita gunakan alfa per 2. Yang kelima, tentukan nilai titik kritis atau daerah penerimaan penolakan H0. Nah, ini juga pernah kita bahas di uji hipotesis di video sebelumnya. Yang keenam, cari nilai statistik hitung. Nah, ini belum, nanti kita bahas bagaimana statistik hitung dari uji hipotesis itu. Nah, baru yang langkah ketujuh, tentukan kesimpulan diterima atau ditolak H0. Itu ya, jadi diingat-ingat ada 7 langkah untuk pengerjaan uji hipotesis. Oke, kita masuk ke pengujian hipotesis mengenai rataan populasi. Jadi di sini kita membicarakan bagaimana memprediksi rata-rata suatu populasi. Oke, pendahuluan yang pertama rataan populasi. Jelas untuk data yang sangat besar, populasi yang sangat besar itu kita sulit untuk mencari nilai rata-ratanya, harus kita lakukan survei untuk memperoleh data sebenarnya. Maka dari situ nilainya tidak diketahui, nilai rata-rata populasinya. Nah, nilai itu akan kita duga, nilai populasinya itu berapa akan kita duga. Nah, nilai diasumsikan sama dengan kurang dari atau lebih dari nilai tertentu. Jadi nanti kita duga si rataan populasi tadi bisa sama dengan kurang dari atau lebih dari nilai tertentu yang kita duga. Nilai itu nanti kita hipotesiskan. Nah, itu tadi rataan populasi. Nah, sekarang rataan sampel atau rataan contoh. Jadi kita gunakan untuk menduga rataan populasi. Nah, digunakan untuk mengkonfirmasi hipotesis tentang rataan populasi. Lalu yang ketiga, kesimpulan konfirmasi hipotesis itu ditolak atau diterima. Jadi intinya di sini
Rata-rata contoh itu kita gunakan untuk mengkonfirmasi tentang dugaan rata-rata kita dari populasi. Kita gunakan sampel untuk menduga rata-ratanya si populasi. Oke, nah ini tadi tentang uji statistiknya seperti apa. Nah, ada di tabel berikut. Pertama, untuk H0, di sini hipotesisnya, misalkan H0-nya mu sama dengan mu0. Ini untuk data besar. Uji statistiknya yang kita gunakan Z sama dengan X bar min mu0 per sigma per akar N. Nah, ingat ya, X bar ini berarti nanti rata-ratanya si sampel. Min mu0, nah mu0 ini dugaan kita, rata-rata dugaan untuk populasi. Nah, terus sigma berarti simpangan baku, terus N itu nanti banyaknya populasi. H1 nanti ada 3 kemungkinan, bisa kita gunakan mu kurang dari mu0, mu lebih besar dari mu0, dan mu tidak sama dengan mu0. Untuk mu kurang dari mu0, maka wilayah kritisnya Z kurang dari min Z alpha. Lalu ini Z lebih besar Z alpha untuk mu lebih besar dari mu0, H1-nya. Untuk H1 mu tidak sama dengan mu0, maka Z-nya min Z per alpha per 2 dan Z lebih besar dari Z alpha per 2. Jadi ini kita bagi 2 ya, wilayah kritisnya alfanya dibagi 2. Nah, Z itu merupakan Z hitung. Nah, Z hitung tadi ini. Dan Z alpha ini merupakan Z tabel. Nah, jadi nanti kalian gunakan tabel Z untuk menemukan Z alpha. Sebenarnya sudah kita bahas juga ya menentukan Z alpha dulu waktu kita membahas tentang distribusi normal baku. Nah, itu tabel yang digunakan masih sama. Nah, selanjutnya untuk data kecil itu artinya N kurang dari 30, kita menggunakan uji T. Uji T-nya T sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N. Jadi, untuk kecil kita pakai uji T. H1-nya sama, bisa kurang dari mu0, lebih besar dari mu0, dan tidak sama dengan mu0. Nah, nanti yang membedakan di T-tabelnya. Kalau di Z-tabel itu kita cukup menggunakan alfa. Nah, tapi kalau di T-tabel itu kita juga butuh derajat kebebasan. dB itu derajat kebebasan. Jadi nanti di tabelnya dia ada nilai alfa dan juga ada derajat kebebasan. Oke, untuk mu kurang dari mu0, T kurang dari min T dB, alfa. dB tadi derajat kebebasan ya. Untuk mu lebih besar dari mu0, T lebih dari T dB, alfa. Untuk mu tidak sama dengan mu0, T kurang dari min T dB per dB, alfa per 2 dan T lebih dari T dB per alfa per 2. Nah, dB tadi derajat kebebasan diperoleh dari N min 1. Jadi banyaknya data kita kurangi 1. Nah, ini yang sering kita gunakan, Z yang sering kita gunakan itu ada Z 5% atau Z 0,05. Hasilnya 1,645 dan Z 1% atau Z 0,01 yaitu 2,33 dan Z 2,5% atau Z 0,025 itu 1,96 dan Z 0,5% atau Z 0,005 sama dengan 2,575. Nah, ini yang sering kita gunakan. Selebihnya nanti dapat kita buka tabel Z-nya. Oke, ini langsung kita ke contoh.
Dari 100 nasabah bank, rata-rata melakukan penarikan $495 per bulan melalui ATM dengan simpangan baku $45 dengan taraf nyata 1%. Ujilah apakah rata-rata penarikan ATM kurang dari $500 per bulan. Yang B, apakah rata-rata nasabah menarik melalui ATM tidak sama dengan $500 per bulan? Nah, jadi kita mau menjawab dua pertanyaan itu. Jadi kalau data aslinya, gitu ya, jadi data aslinya itu dari 100 nasabah itu kita peroleh ternyata ada $495 dia ngambilnya per bulan. Nah, dengan simpangan bakunya $45. Nah, kita mau menjawab nih dua buah pertanyaan itu. Apakah benar bahwa ngambilnya itu kurang dari $500 per bulan? Nah, ini kan tadi di sampelnya saja itu diperoleh 495, ya kan? Maka di sini akan kita uji benar nggak kalau di populasinya, di keseluruhan populasinya itu dia ngambilnya kurang dari $500. Nah, terus yang B kita mau ngecek apakah tidak sama dengan $500. Oke, maka untuk menjawab kita tulis dulu apa yang diketahui. Ada X bar itu rata-ratanya sampel 495, S simpangan bakunya sampel ada 45, N-nya 100. Nah, terus mu 0 itu sama dengan 500. Jadi mu 0 itu yang nilai yang kita duga untuk populasinya. Yang kita duga untuk populasinya tadi $500. Maka mu 0-nya 500 dan alfanya 1%. Oke, maka ada 7 langkah. Yang pertama kita tentukan H0. Nah, diperhatikan yang A ini tadi dia akan menguji kurang dari $500 per bulan. Nah, maka di sini H1 mu kurang dari 500. Nah, untuk H0-nya ya pakai persamaan ya. Mu sama dengan 500. Lalu langkah kedua, statistik uji. Kita gunakan statistik uji Z. Kenapa? Karena datanya besar. Ini ada 100 nasabah, lebih dari 30. Ujinya uji satu arah, karena ini tadi kurang dari. Lalu taraf nyatanya itu 1% atau 0,01. Nah, titik kritisnya bisa kamu lihat lagi di tabel sebelumnya. Itu Z kurang dari min Z 0,01. Nah, tadi sudah kita lihat Z 0,01 tadi ya, udah ada, yaitu sebesar min 2,33. Maka nanti kalau Z itu nilainya kurang dari min 2,33 itu H0 kita tolak. Nah, ini kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi kalau dia itu kurang dari min 2,33 atau daerah di sini itu H0 kita tolak. Nah, tapi kalau dia bukan di situ lebih dari yang di sini itu daerah penerimaan H0. Nah, ternyata statistika hitung itu kita peroleh Z sama dengan min 1,11. Nah, min 1,11 berarti dia di sini ya. Nah, di sini. Dia masuk di daerah penerimaan H0. Nah, maka yang ketujuh kesimpulannya Z hitung min 1,11 ada di daerah penerimaan H0. Artinya H0 diterima. Maka kesimpulannya rata-rata pengambilan uang di ATM masih sebesar $500. Oke, seperti ya. Cukup jelas. Kita lanjutkan ke contoh 2. Seorang job spesialis menguji 25 karyawan dan mendapatkan bahwa rata-rata penguasaan pekerjaan kesekretariatan adalah 22 bulan dengan simpangan baku 4 bulan. Dengan taraf nyata 5%, ujilah
Apakah rata-rata penguasaan kerja kesekretariatan lebih dari 20? Lalu, apakah rata-rata penguasaan kerja kesekretariatan tidak sama dengan 20 bulan? Nah, untuk yang diketahui, maka X bar-nya sama dengan 22, S-nya itu 4, N 25, mu 0 itu 20, dan alfanya 5%. Oke, untuk yang A itu kita tinggalkan sebagai latihan. Sama ya. Yang contoh satu yang B tadi juga kita buat latihan kalian, kita tinggalkan. Nah, ini yang contoh 2 bagian A juga kita tinggalkan buat latihan kalian. Sekarang kita kerjakan yang B. Jelas yang pertama H0 mu sama dengan 20, H1 mu tidak sama dengan 20. Ya. Yang B itu yang katanya tidak, kita menuju tidak sama dengan 20. Maka ini mu tidak sama dengan 20. Yang kedua, statistik ujinya T karena contoh kecil 20 itu kurang dari 25 ya. 25 itu kurang dari 30, maka contoh kecil. Nah, arahnya dua arah karena tidak sama dengan. Nah, taraf nyatanya itu 5% atau 0,05. Nah, 0,05 tadi itu kita bagi 2 karena tadi pertidaksamaan dua arah ya. Maka jadi alfa per 2 yaitu 2,5% atau 0,025. Oke. Sekarang kita masuk ke langkah 5, titik kritis. Nah, derajat kebebasannya dicari dulu, N-1, 2, 4. Nah, maka kita akan mencari T kurang dari DB. Min DB alfa per 2. Dan T lebih dari T DB, alfa per 2. Nah, ini kita cari T 2,4 2,5%. Nah, itu hasilnya T kurang dari min 2,064 dan T distribusi T 24,2,5% itu berarti lebih dari 2,064. Nah, mungkin ada beberapa yang belum tahu bagaimana membaca tabel T. Nah, ini setelah ini kita akan lihat tabel T dan cara membacanya. Berikut tabel titik kritis distribusi T. Nah, jadi di bagian sini ada nilai alfanya, yang atas ini nilai alfa, terus ini kolom paling kiri itu merupakan DF atau DB tadi, derajat kebebasan. Nah, caranya tadi misalkan kita mau mencari T untuk alfa 2,5% dan derajat kebebasannya 24, maka kita lihat di sini alfa 2,5% atau 0,025. Nah, di sini, nah selanjutnya kita lihat ke bawah sampai ketemu DB atau DF-nya 24. Nah, ini berarti yang 24. Nah, ini ya 24. Nah, berarti ini. Yaitu 2,063,899 atau mau kok dibulatkan jadi 2,064 juga bisa. Oke, bisa ya. Untuk membaca tabel T, kita lanjutkan lagi ke soal. Nah, berikut titik kritisnya itu bisa kita gambarkan. Jadi tadi 2,5%, alfanya untuk dB-nya 24 atau nilainya 2,064 itu kita gambarkan di sini. Min 2,064, yang ini yang plus 2,064 di sini. Jadi kalau di dalam tengah ini dia masuk ke daerah penerimaan, kalau masuk ke kiri atau ke kanan daerah penolakan H0. Oke, selanjutnya kita hitung statistika hitungnya.
T sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N. Kita peroleh 22 min 20 per 4 per akar 25 atau 2 per 0,8. Hasilnya 2,5. Nah, 2,5 kalau kita gambarkan dia di sini ya. Dia di kanannya 2,064. Maka dia masuk ke daerah penolakan H0 karena dia di sini. Nah, kesimpulannya karena T hitung 2,5 itu ada di daerah penolakan H0, maka H0 ditolak. Yang artinya H1 diterima. Nah, H1 diterima artinya rata-rata penguasaan pekerjaan kesekretariatan atau mu tidak sama dengan 20 bulan. Ya, jadi kalau di kesimpulan dari H0 ditolak, maka yang kita terima H1. Oke, itu pembahasan tentang yang satu populasi. Nah, sekarang kita masuk ke rata-rata dua buah populasi. Oke, gambar umumnya, misalkan dua buah populasi ingin dibandingkan rata-ratanya. Contoh acak diambil dari masing-masing populasi. Menggunakan contoh acak yang berasal dari populasi pertama, diperoleh nilai rata-rata. Dan dari contoh acak kedua, diperoleh nilai rata-rata pula. Oke, pembandingan bisa melibatkan salah satu dari dua kasus berikut. Contoh saling bebas dan contoh saling berpasangan. Oke, kita ulangi sedikit. Jadi di sini kita punya dua buah populasi ya, 22 buah populasi. Itu mau kita bandingkan rata-ratanya. Apakah lebih besar rata-rata yang pertama atau rata-rata kedua gitu. Misalkan saja ada nilai statistika dari mahasiswa jurusan kimia dan jurusan teknik informatika TI gitu ya. Jadi kita mau membandingkan nilai ujian statistika di dua buah prodi yang berbeda. Nah, kita nggak mencari seluruhnya berapa, tapi cuma kita ambil sampelnya saja. Misalkan diambil sampel 20 orang di statistika, 20 orang di TI. Terus nanti mau kita bandingkan seperti apa. Terus apakah populasinya juga seperti itu. Nah, maka itu nanti kita cari rata-ratanya, terus kita bandingkan. Yang perlu diperhatikan juga di sini nanti ada sampel yang saling bebas dan sampel yang berpasangan. Nah, maksudnya seperti apa? Ini kita visualisasikan dalam suatu contoh. Yang pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bermaksud mengevaluasi dan membandingkan motivasi pengembangan diri guru di sekolah dasar negeri dan sekolah dasar swasta. Untuk tujuan tersebut, 100 orang dari sekolah negeri dan 100 orang dari sekolah swasta dilibatkan. Setiap orang guru diwawancarai oleh psikolog terlatih untuk dinilai tingkat motivasi pengembangan dirinya. Nah, kalau kita lihat di sini, dia itu mau membandingkan dua buah populasi kan, populasi guru negeri dan populasi guru swasta. Nah, jelas ini sampel yang diambil ya nanti jelas berbeda gitu kan. Yang guru negeri sama guru swasta itu jelas sampelnya nanti itu jelas berbeda. Nah, maka ini masuk ke yang saling bebas ya. Jadi saling bebas. Jadi nggak ada hubungannya antara sampel yang pertama dengan sampel yang kedua. Nah, berbeda dengan nomor 2, di sini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bermaksud mengevaluasi dan membandingkan motivasi pengembangan diri guru sekolah dasar sebelum dan sesudah penerapan sertifikasi guru. Sebanyak 100 orang terlibat dan diamati motivasinya beberapa bulan sebelum penerapan program sertifikasi. Selanjutnya, guru-guru yang sama kemudian diamati kembali 1 tahun setelah penerapan program sertifikasi. Nah, untuk yang kasus 2 ini, dia masuk ke berpasangan. Kenapa? Ya, karena sebenarnya sampelnya itu sama.
ya kan? Sampelnya itu sama 100 guru tadi. Nah, jadi 100 guru tadi sebelumnya diamati, setelahnya diamati. Nah, maka itu kita katakan dia berpasangan atau dia tidak saling bebas. Dia tidak saling bebas. Jadi sebenarnya sampelnya satu gurunya sama. Cuma diperlakukan yang sebelum sama sesudah. Nah, itu diperlakukan hal yang berbeda. Nah, maka ini contoh yang berpasangan. Nah, contoh yang lain misalkan yang berpasangan itu ini. Misalkan ada 100 orang. Kita mau mengevaluasi ada suatu obat baru gitu ya. Ada suatu obat baru. Misalkan 100 orang tadi dikasih obat lama, efeknya kayak apa dihitung. Nah, setelah sekian hari atau setelah sekian bulan, dia dikasih lagi obat yang baru, efeknya seperti apa. Nah, itu juga masuk ke berpasangan karena objeknya sama, masih sama satu orang tadi, cuma diperlakukan dengan dua perlakuan yang berbeda. Itu masuk ke data berpasangan atau data tidak saling bebas. Oke, perbandingan nilai tengah dua populasi. Jadi dua populasi tadi yang akan kita bandingkan nilai tengahnya. Kasus dua contoh saling bebas, itu setiap populasi diambil contoh acak berukuran tertentu, bisa sama, bisa juga tidak sama. Jadi misalkan tadi yang guru negeri dan guru swasta tadi ya, itu kita ambil sampelnya. Karena tidak mungkin, misalkan kita mau meneliti tadi se-DKI gitu, ya tidak mungkin kan seluruh DKI kita tanya semua, nah cukup kita ambil sampelnya. Guru negeri kita ambil sampelnya, guru swasta kita ambil sampelnya. Dan dia tidak harus sama jumlahnya, berbeda boleh. Oke, pengambilan kedua contoh saling bebas. Jelas ini saling bebas, karena satunya negeri, satunya swasta, jelas objek sampelnya tadi berbeda. Tujuannya adalah menguji apakah parameter mu1 sama dengan parameter mu2. Jadi misalkan yang negeri tadi rata-ratanya itu sebesar mu1, yang swasta sebesar mu2. Kita menguji sama enggak tingkat motivasinya tadi guru negeri dan guru swasta itu sama tidak. Nah, maka kita uji apakah mu1 nanti sama dengan mu2. Oke, kalau kita visualisasikan seperti ini, jadi misalkan kita punya populasi 1 sama populasi 2, populasi 1 itu X misalkan berdistribusi normal, yang rata-ratanya itu mu1, dan simpangan bakunya sigma 1 kuadrat. Nah, dari sini kita punya populasi 2 juga yang rata-ratanya berbeda sebesar mu2. Nah, terus variasi atau ragamnya juga berbeda yaitu sigma 2 kuadrat. Dari masing-masing populasi itu kita ambil sampel. Nah, ini misalkan sampel untuk populasi 1 sebesar N1, populasi 2 itu contoh 2, sampel 2 sebesar N2. Jadi tidak harus sama. Dan jelas ini dia saling bebas ya, karena ini contoh 1 itu dari populasi 1, contoh 2 dari populasi 2. Nah, mau kita cari hubungan dari mu1 dan mu2 itu sama atau tidak. Oke, maka bentuk hipotesisnya yang pertama untuk yang satu arah bahwa mu1 min mu2 apakah lebih besar dari delta 0? Maka nanti H1-nya mu1 min mu2 kurang dari delta 0. Oke, jadi kita mau lihat apakah selisih dari mu1 dan mu2 itu lebih besar dari nilai tertentu, misalkan delta 0. Ya, tadi kalau contoh yang negeri dan swasta tadi, apakah motivasi guru negeri dengan motivasi guru swasta itu selisihnya, misalkan poinnya lebih besar sama dengan 5, misalkan.
Atau yang kedua ini kalau kurang dari bisa jadi mu1 min mu2 kurang dari sama dengan delta 0 versus H1-nya mu1 min mu2 lebih besar dari delta 0. Kalau yang dua arah berarti ya mu1 min mu2 sama dengan delta 0 versus mu1 min mu2 tidak sama dengan delta 0. Nah, jika delta 0 itu kita ambil sama dengan 0, nah jadi artinya kalau dia sama dengan 0, kita cukup melihat ya, dia itu lebih besar mu1 atau lebih besar dari mu2. Itu kalau deltanya lebih besar dari 0. Maka untuk satu arah, mu1 lebih besar sama dengan mu2 versus H1-nya mu1 kurang dari mu2. Kalau bentuk yang kedua bisa mu1 kurang dari sama dengan mu2 versus H1-nya mu1 lebih besar dari mu2. Kalau dua arah, maka dia mu1 sama dengan mu2 untuk H0, H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Jadi untuk delta 0 sama dengan 0 itu kita bisa langsung membandingkan antara rata-rata populasi pertama dengan rata-rata populasi kedua. Oke, untuk statistika ujinya itu tadi uji T sama dengan X1 bar min X2 bar min delta 0 per S X1 bar min X2 bar. Oke, seperti itu rumusnya. Nah, sekarang kita jabarin satu-satu. Untuk ragam populasi 1 sama ragam populasi 2 itu kalau diasumsikan sama, maka nanti rumus dari S X1 bar min X2 bar, nah ini ya, ini itu untuk nyari yang bawah ini. Nah, untuk nyari yang bawah ini, itu rumusnya apa? Rumusnya SG, akar 1/N1 plus 1/N2. Ini untuk nyari yang bawah ini rumusnya SG akar 1/N1 plus 1/N2. Nah, SG itu apa? SG itu ada rumusnya lagi di sini bahwa N1 min 1 S1 kuadrat atau ini sebenarnya variansi ya, variansi atau ragam dari populasi 1 ditambah N2 min 1. Ini variansi atau ragam dari populasi kedua dibagi N plus 1 plus N2 min 2. Nah, ini dilihat. Terus, jika ragam kedua populasi itu tidak sama, berarti sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Nah, maka rumusnya nanti untuk mencari Sx bar 1 min X bar 2 sama dengan akar dari S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Oke. Ya, jadi diperhatikan di sini ada dua kasus ya, dua kasus untuk ragamnya atau variansinya sama, itu pakai rumus ini. Untuk nyari S dari X1 bar min X2 bar pakai rumus ini. Nah, tapi kalau dia tidak sama, pakai rumus yang kedua. Seperti itu. Sekarang daerah kritisnya. Pada prinsipnya, sama dengan kasus satu contoh, di mana daerah penolakan H0 sangat bergantung dari bentuk hipotesisnya. Kalau tadi mu1 kurang dari mu0 kurang dari delta 0, tolak H0 jika T hitung kurang dari min T alpha dB. Nah, ini atau T tabelnya. Ya, jadi hampir sama sebenarnya kayak yang satu contoh tadi, satu sampel. Kalau di sini tandanya kurang dari, maka ini nanti T hitung kurang dari min T tabel. Nah, kalau dia lebih dari,
lebih dari, maka ini T hitung lebih dari T tabel. Kalau tidak sama dengan, itu berarti ada dua arah, T hitung lebih besar dari T tabel, atau T hitung kurang dari min T tabel, atau boleh kalian nyatakan dalam pertidaksamaan harga mutlak. Ini artinya sama ya. Ini kalau dijabarkan pertidaksamaan harga mutlak itu sama aja. T hitung lebih besar dari T tabel, atau T hitung kurang dari min T tabel. Nah, sekarang yang cari DB, derajat kebebasan itu apa? Nah, jika asumsi bahwa variansi atau ragam dari populasi dan populasi 1 dan populasi 2 itu sama, maka derajat kebebasannya itu N1 plus N2. N1 plus N2 dikurangi 2. Nah, tapi jika tidak sama ragamnya, itu DB itu diperoleh dari variasi pertama dibagi N1 ditambah variasi kedua dibagi N2 dikuadratkan per variasi pertama dibagi variasi kedua dikuadratkan dibagi N1 min 1 ditambah variasi kedua dibagi N2 dikuadratkan dibagi N2 min 1. Nah, jadi nanti kalau hasilnya desimal dibuang nilai desimalnya, diambil bilangan bulatnya saja. Oke, seperti itu. Diperhatikan menentukan DB-nya karena berbeda untuk variansi yang sama atau variansi yang berbeda. Oke, kita ke contoh. PT Multikertas mengklaim bahwa kertas produksinya lebih baik daripada produk PT Kertasku. Jadi dia mau membandingkan dua buah kualitas produk dari PT Multikertas dan PT Kertasku. Dalam artian lebih tahan dan kuat menahan beban. Guna memeriksa hal tersebut, dilakukan pengukuran kekuatan kertas yang dipilih secara acak, masing-masing sebanyak 10 lembar dari kedua perusahaan tersebut. Data yang didapatkan adalah sebagai berikut. Kertasku, kekuatannya seperti itu, yang Multikertas seperti ini. Ujilah apakah klaim Multikertas didukung oleh data dengan asumsi ragam kedua populasi berbeda. Nah, jadi di awal sudah ditunjukkan bahwa asumsi kita ragam dari dua buah populasi itu berbeda dan menggunakan taraf nyata 10%. Nah, untuk menggunakan rumus tadi T hitung itu butuh rata-rata dan ragam. Nah, jadi diperhatikan lagi, rumus tadi di depan kita butuh rata-rata dan ragam. Maka harus kita cari dulu rata-rata dan ragam dari sampel kedua populasi. Nah, ini bisa kita cari. Untuk rata-rata yang pertama, ini ketemu 42,5. Untuk ragam, untuk populasi yang pertama, ini hasilnya 106,94. Untuk rata-rata kedua 56,5, untuk ragam populasi kedua 66,94. Maka uji hipotesisnya tadi dia mau menguji ya apakah yang populasi kedua itu lebih besar dari populasi yang rata-rata populasi kedua itu lebih besar dari rata-rata populasi yang pertama. Nah, maka kita tuliskan nolnya mu1 lebih besar sama dengan mu2 ini versus H1-nya mu1 kurang dari mu2. Ini coba kita lihat sedikit contohnya tadi ya. Nah, ini jadi untuk yang Multikertas itu kan mu1 gitu ya. Kertas itu mu1, terus Multikertas itu yang mu2. Nah, kita mau menguji apakah Multikertas itu lebih baik. Berarti nanti harusnya mu2 itu lebih besar dari mu1. Yang mau kita uji kan itu. mu2 lebih besar dari mu1.
Yang mau kita buktikan itu. Nah, masih ingat ya, yang mau kita buktikan itu nanti biasanya kita taruh di H1. Nah, maka di sini mu2 lebih besar dari mu1. Atau kalau baca dari kiri ya berarti mu1 kurang dari mu2. Nah, ini kita taruh dulu H1-nya. Kalau H1-nya mu1 kurang dari mu2, maka H0-nya menyesuaikan saja. mu1 lebih besar sama dengan mu2. Lalu, yang kedua, statistik ujinya T, karena contoh kecil ya. Ujinya satu arah, taraf nyatanya itu 10% atau 0,1. Nah, lalu daerah kritisnya pada taraf nyata 10%, kita gunakan T hitung ya. T hitung kita itu membutuhkan dB, derajat kebebasan. Nah, tadi sudah diketahui di soal bahwa derajat kebebasan, variansi dari dua buah populasi tadi diasumsikan berbeda. Maka dB-nya kita gunakan rumus ini. Diperoleh 17,10 atau diambil bilangan bulatnya jadi 17. Maka nanti tinggal kita cari di tabel distribusi T tabelnya yaitu 0,10. Untuk dB-nya derajat kebebasannya 17 diperoleh min 1,333. Statistik ujinya ragam populasi tidak diketahui, maka diasumsikan jadi sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Nah, maka T hitungnya kita pakai yang ragam berbeda tadi ya, ragam berbeda. Nah, rumusnya ini X1 bar min X2 bar min delta 0 per S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Nah, ini tadi karena kita cuma menguji dia itu beda atau tidak, delta 0-nya kita pilih 0. Kita pilih 0. Ini 0. Nah, maka min 3,36. Kesimpulannya H0 ditolak. Artinya klaim PT Multikertas didukung oleh data. Nah, ya, jadi ini tadi kan min 3,36. Nah, jadi kalau H0 itu kita tolak jika kurang dari 1,33 kan? Kurang dari min 1,33. Nah, ini min 3,36 jelas dia kurang dari min 1,33. Maka ini masuk ke daerah penolakan H0. Maka H0 kita tolak. Nah, kalau H0 kita tolak berarti kita menerima H1. Nah, H1 tadi apa? H1 tadi yang mu1 kurang dari mu2. Artinya klaim bahwa Multikertas tadi rata-ratanya itu lebih baik kualitasnya itu terbukti. Oke, gitu. Kita lanjutkan ke perbandingan nilai tengah dua populasi berpasangan. Jadi kalau tadi kan saling bebas ya. Contoh tadi ada PT Kertasku dan PT Multikertas itu kan jelas berbeda, populasinya berbeda, ngambil sampelnya juga dalam sampel yang berbeda, itu yang saling bebas. Nah, sekarang yang tidak saling bebas atau berpasangan. Contoh kasus 2 itu contoh saling berpasangan. Setiap populasi diambil contoh acak berukuran N wajib sama. Nah, berbeda dengan tadi, kalau ini wajib sama. Kalau tadi tidak harus sama. Yang kedua, pengambilan kedua contoh berpasangan ada berkait antar kedua contoh. Bisa waktu, objek, tempat, dan lain-lain. Jadi sebenarnya berpasangan nanti itu bisa dalam artian berikatan dalam waktu, objek, maupun tempat. Tujuannya adalah menguji apakah parameter mu1 sama dengan parameter mu2. Jadi tujuannya nanti kita ingin uji sama enggak mu1 sama mu2, sama enggak perlakuan sebelum sama perlakuan setelah itu ada perbedaan atau tidak. Contohnya ini ada populasi 1 dan populasi 2 itu
rata-ratanya berbeda ya. Mu1 ini rata-rata mu2. Terus variasinya juga berbeda, sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat. Nah, ini kita ambil contoh yang sama sebanyak N. Dan ini tadi dia saling berpasangan. Nah, walaupun di sini terlihat itu dua buah populasi yang berbeda, nanti dia bisa jadi itu populasinya sama ya. Tadi yang kita contoh, itu bisa jadi populasinya itu sama, tetapi diberi perlakuan yang berbeda. Oke, jika X1 adalah nilai pengukuran dari contoh pertama dan X2 adalah nilai pengukuran dari contoh kedua dan didefinisikan D itu sama dengan X1 min X2, maka hipotesis statistika untuk kasus data berpasangan yaitu mu D lebih besar dari delta 0 versus H1-nya mu D kurang dari delta 0. Jadi untuk di sini yang kita analisis gitu ya, yang kita analisis itu merupakan D atau difference-nya. Nah, jadi D atau difference-nya. Jadi perbedaan antara X1 dan X2. Perbedaan antara misalkan sebelum dan sesudah perlakuan. Nah, seperti itu. Maka uji hipotesisnya nanti ada dua, satu arah dan dua arah. Dan ini kalau satu arah, yang kedua untuk yang dua arah seperti ini. Nah, ini penjelasan secara gamblangnya untuk proses analisisnya. Jadi sebenarnya kita punya contoh 1 dan contoh 2, sampel 1, sampel 2, kan? Sebanyak N, ini juga sebanyak N. Lalu kita cari selisihnya. Yang ini kita kurang ini, ketemu D1, ini juga dikurang. Ini juga dikurang, ini juga dikurang. Nah, ini data yang dikumpulkan, tapi yang dianalisis nanti bukan yang ini. Tapi yang kita analisis itu D1 sampai DN-nya ini. Data yang selanjutnya diuji. Nah, ujinya apa? Ujinya seperti dalam pengujian hipotesis rata-rata satu populasi. Jadi nanti ujinya sama persis dengan uji hipotesis satu populasi. Contoh 4. Suatu klub kesegaran jasmani ingin mengevaluasi program diet. Kemudian dipilih secara acak 10 orang anggota untuk mengikuti program diet tersebut selama 3 bulan. Data yang diambil adalah berat badan sebelum dan sudah program diet dilaksanakan. Yaitu, nah jadi ini ada peserta 1 sama peserta sampai peserta 10, itu awalnya ditimbang berat badannya. 90, 89, dan seterusnya 91. Nah, terus dia diet. Habis itu diet, dipantau, ikut program diet. Nah, setelah itu ditimbang. Ternyata yang awalnya 90 jadi 85, 96, 89 jadi 86, 92 jadi 87, dan seterusnya. Nah, kelihatan perbedaannya sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya dikurangi sesudah, ini 5, ini 3, 5, dan seterusnya. Nah, sekarang mau kita uji. Apakah program diet tersebut dapat mengurangi berat badan lebih dari 5 kg? Lakukan pengujian pada taraf nyata 5%. Nah, jadi sangat penting ya ini. Untuk mengevaluasi misalkan ini tadi program diet, karena kita kan bicaranya di sini masih sampel. Ya kalau di sini ya kelihatan lebih sih, ada yang lebih dari 5, ada yang lebih dari 4 di sini. Nah, rata-rata sih lebih dari 5. Nah, tapi itu kan sampel. Nah, bagaimana untuk populasi? Apakah populasi nanti juga rata-ratanya 5%? Rata-ratanya itu bahwa penurunan berat badannya itu lebih dari 5 kg. Nah, mau kita uji. Apakah benar di populasi nanti pengurangan berat badannya itu lebih besar dari 5%. Dengan taraf nyata 5%. Oke, caranya kita uji hipotesis. Yang pertama, mu D kurang dari 5, kurang dari sama dengan 5. H1-nya mu D lebih besar dari 5. Ujinya uji T, karena contoh kecil, arahnya satu arah, taraf nyatanya itu 5%.
Titik kritis jika T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 1,833. Statistika ujinya yaitu D bar, sama dengan rata-rata D ya, berarti sigma D-nya dibagi N, 51/10, yaitu 5,1. Jadi ini kita cari dulu apa yang kita butuhkan di statistika uji ya, yaitu ada D bar, ada variansi. Jadi variansi dari D itu kita cari juga dulu, variansi dari D 1,43 di sini diperoleh. Nah, baru terus nyari SD, berarti akar dari 1,43. Nah, baru setelah itu kita cari T hitung. Nah, karena T hitung itu butuh rumus D bar. D bar dicari dulu tadi, ini 5,1. Mu D, nah mu D ini yang mau kita uji tadi, kita bilangnya kan lebih dari 5 kilo ya, berarti mu D-nya ini 5 per SD. SD-nya ini tadi, standar deviasi, terus akar N. N ini 10, hasilnya 0,26. Seperti itu. Nah, maka kesimpulannya, H0 diterima. Nah, ini tadi kan ditolak, itu jika lebih dari ya, ditolak itu jika lebih dari 1,833. Nah, maka ini masih 0,26 kan? 1,833 ini 0,26. Maka dia masuk ke daerah penerimaan H0. Berarti H0 itu diterima. Artinya data tidak mendukung hipotesis bahwa program diet tersebut dapat mengurangi berat badan lebih dari 5 kg. Nah, ya. Ini sangat penting bagi kita untuk menguji rata-rata dari populasi. Ini kasusnya 2 populasi. Oke, itu sudah selesai. Jadi kita tadi sudah membahas yang pertama tentang proses pengujian hipotesis itu ada apa aja. Tadi ada 7, diingat-ingat. Lalu yang kedua itu uji rata-rata dari satu populasi. Lalu yang ketiga ada uji rata-rata dari 2 buah populasi. 2 buah populasi tadi itu bisa berpasangan atau dia saling bebas. Nah, keseluruhannya itu sangat penting untuk menguji data kita, gitu. Apakah data kita bisa kita gunakan untuk menyimpulkan populasi. Oke, seperti itu pembahasan tentang uji hipotesis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.